Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 di sini ingin mempresentasikan proyek dari WS kami yang berjudul Automatic Car Wash. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Aditya Wahyu, yang kemudian ada saya Anggur Farhan Ramadan, kemudian ada Nafi, yang keempat ada Firman, dan yang terakhir ada Muklis. Untuk daftar isi berikutnya adalah daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah manfaat dan tujuan, yang ketiga adalah dan bahan, yang keempat cara kerja, yang kelima adalah rangkaian simulasi, dan yang keenam adalah rangkaian jadi. Oke, baik, latar belakang dari proyek ini adalah seiring dengan perkembangan teknologi mendorong kebutuhan yang serba otomatis, termasuk pada pencucian mobil. Pencucian konvensional yang memakan waktu dan tenaga kini dapat digantikan oleh sistem otomasi berbasis PLC dan sensor proximity yang memungkinkan proses pencucian, penyikatan hingga pengeringan dilakukan tanpa intervensi manusia, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dari permasalahan tersebut, kami berinisiatif untuk merancang prototipe sistem pencucian mobil otomatis yang praktis dan efisien. Tujuan dan manfaat dari proyek ini adalah untuk merancang dan membangun sistem pencucian mobil otomatis berbasis PLC Omron, CP1E, dan sensor proximity. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengotomatisasikan proses pencucian mobil mulai dari awal hingga akhir, termasuk pengoperasian konveyor, pompa air, sikat pembersih, dan kipas pengering. Dengan adanya sistem ini, diharapkan waktu pencucian mobil dapat dipersingkat, kualitas pencucian meningkat, dan tenaga kerja manual dapat diminimalkan. Baik, untuk selanjutnya ladan bahan. Kali ini kita akan menggunakan ladan bahan, yaitu yang pertama ada PLC Omron CP1A, power supply 24 volt, ada motor DC, ada MCB, ada sensor proximity, ada motor DC, pompa air dan selang, step down, kipas angin, kipas DC, ada switch, ada emergency button, ada pilot lamp, ada relay 24 volt, ada kabel, ada laptop, dan CX programmer. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama tombol start. Ketika tombol start ditekan, maka sistem dan konveyor akan berjalan. Yang kedua ada pompa air. Ketika sensor proximity pertama mendeteksi kendaraan, maka pompa air akan menyala untuk menyiram air pada kendaraan. Untuk yang ketiga ada dinamo pensikat. Ketika sensor proximity kedua mendeteksi kendaraan, maka kedua dinamo akan berputar dan mensikat kendaraan. Untuk yang keempat, kipas. Ketika sensor proximity ketiga mendeteksi kendaraan, maka kipas akan menyala untuk mengeringkan kendaraan. Yang kelima, lampu indikator. Setiap lampu indikator akan menyala sesuai dengan kondisi yang terjadi. Yang keenam, emergency button. Ketika emergency button ditekan, maka akan mereset kembali seluruh sistem dan alarm akan berbunyi. Untuk tabel pengujian yaitu inputan menekan tombol start, outputan sistem dan konveyor berjalan. Inputan sensor proximity pertama mendeteksi kendaraan, maka outputan pompa aktif untuk menyiram kendaraan. Sensor proximity kedua mendeteksi kendaraan, maka outputan dinamo pensikat akan aktif untuk menyikat kendaraan. Inputan sensor proximity ketiga mendeteksi kendaraan, outputan ketika kipas akan aktif untuk mengeringkan kendaraan. Inputan sensor proximity pertama dan kedua mendeteksi kendaraan, outputan dinamo pensikat akan aktif sedangkan pompa masih mati. Sensor proximity kedua dan ketiga mendeteksi kendaraan, maka outputan kipas akan menyala sedangkan pensikat masih mati. Untuk inputan emergency button ditekan, seluruh sistem akan mati. Selanjutnya pada timing diagram, kami menggunakan beberapa input dan output. 1. Ketika tombol start atau on off switch ditekan yang beralamatkan 0,00, sistem dan conveyor akan menyala. Sistem dan conveyor di sini menggunakan alamat 100.01. Ketika mobil berjalan pada conveyor, saat sensor proximity 1 yaitu pompa aktif, maka akan
akan ada beberapa output yang berjalan, yaitu satu, lampu indikator pompa air yang beralamatkan 105, dan juga pompa air yang beralamatkan 102. Lalu pada saat sensor proximity 2 untuk penyikat yang beralamatkan pada 0,03, maka lampu indikator sikat dan dinamo DC akan aktif. Lampu indikator sikat beralamatkan 107 dan sikat akan beralamatkan 103 dan 104. Sikat akan berputar searah dan berlawan arah jarum jam dengan jeda 1 detik. Kemudian ketika sensor proximity 3 untuk kipas pengering yang beralamatkan 0,04 aktif, maka kipas pengering yang beralamatkan 105 dan juga lampu indikator kipas yang beralamatkan 108 akan aktif. Sampai sini sebenarnya sistem telah selesai. Namun, ketika sistem masih berjalan, ketika tombol darurat atau reset ditekan yang beralamatkan pada 0,01, maka output yang terjadi adalah sistem dan conveyor akan mati dan alarm yang beralamatkan 100 akan aktif. Sistem akan nyala kembali ketika tombol darurat dimatikan dan sistem dinyalakan ulang. Selanjutnya pada flowchart, di sini kami akan menjelaskan cara kerja dari alat kami, yaitu ketika start, tombol on ditekan, maka sistem conveyor akan aktif. Selanjutnya, jika sensor air mendeteksi mobil, jika iya, pompa air akan aktif. Jika tidak, pompa tidak akan nyala. Selanjutnya, jika sensor sikat mendeteksi mobil, jika tidak, sikat tidak akan berputar. Jika iya, motor DC sikat akan aktif. Selanjutnya, jika sensor kipas mendeteksi mobil, jika tidak, kipas tidak akan aktif. Jika iya, kipas akan aktif. Selanjutnya, jika tombol darurat ditekan, jika tidak, sistem akan selesai. Jika iya, semua sistem akan berhenti dan sistem akan kembali aktif ketika tombol off ditekan dan dinyalakan kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi pada CX Designer. Yang pertama-tama terdapat tombol start yang akan mengaktifkan sistem, yaitu conveyor dan juga sensor. Kemudian ketika ada mobil yang masuk dan melewati sensor air dan terdeteksi oleh sensor air, maka mobil akan disiram yang kemudian akan dilanjut ke sensor sikat. Nah, ketika mobil terdeteksi pada sensor sikat, maka sikat akan berputar untuk menyikat mobil. Di sini kami memprogram agar sikat bisa berputar bolak-balik. Yang kemudian akan dilanjut ke bagian kipas, di mana di sini mobil akan dideteksi oleh sensor kipas dan kipas akan menyala, yang kemudian akan mengeringkan mobil. Nah, di sini juga terdapat tombol darurat yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh sistem yang dapat di-on-kan kembali ketika tombol darurat dilepas dan sistem dinyalakan kembali. Baik, di sini untuk implementasi di proyek miniatur kelompok kami. Di sini ada switch untuk mengaktifkan sistem tanda dengan LED warna merah dan juga konveyor akan menyala. Lalu di sini akan saya simulasikan. Jadi apabila mobil melewati sensor air, maka air akan mengalir. Lalu ketika melewati sensor sikat akan mengikat. Lalu ketika melewati kipas, maka kipas akan menyala dan mati. Lalu sini di sini ada tombol darurat untuk menonaktifkan sistem. Jadi semisal sistem ada yang bisa berjalan dan kita tekan tombol darurat, maka semua sistem akan mati dan menghidupkan indikator alarm.
Dan ketika ingin mematikan indikator alarm, mencabut button emergency, lalu matikan sistem, dan baru menyalakan sistem kembali. Sistem baru akan menyala. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.